Waduh, ini bahaya banget ya Alfat kalau memang betul ternyata juga warga yang sengaja membakar lahan ini egois sekali. Tadi kalau dari Jawa Timur, selain itu di Kalimantan Tengah, di Nah, Kota itu tadi saya Waringin. sempat bahas ya, di Kota Waringin Timur Iya. sudah 4 bulan terakhir bahkan Betul. luas lahan di sana yang kemudian terbakar ini terus bertambah. Bahkan informasinya sampai 120 hektar lebih yang terbakar. Ya, kita Bisa simak dibayangkan. lengkapnya berikut ini pemirsa. Kasus kebakaran lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur akibat musim kemarau kering yang melanda belum juga menunjukkan kapan segera berakhir. Namun sebaliknya, kebakaran demi kebakaran setiap hari selalu saja terjadi di beberapa titik, bahkan mencapai lebih dari 120 hektar. Untuk di wilayah kecamatan sekitar kota saja, yaitu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Kecamatan Baamang, kebakaran lahan di sana rata-rata setiap harinya mencapai 7 titik. Kondisi ini membuat tim penanggulangan kebakaran hutan dan lahan setempat kewalahan akibat keterbatasan personil, peralatan, dan minimnya sumber air di lokasi lahan yang terbakar. 7 titik yang masuk ke BPBD Kota Waringin Timur, tapi sampai saat ini baru ada 2 yang bisa kita tangani, tetapi di titik-titik lain ini memang ada teman-teman dari Damkar, dari Menggala Agni dan kawan-kawan relawan yang bantu memadamkan. Untuk pemadaman ini BPBD tidak bekerja sendiri juga. Mungkin juga dari pihak Polres, dari pihak Kodim setempat juga ada. Penghitungan memang belum bisa akurat, tetapi kami taksir paling tidak ada 120 hektar lahan yang sudah terbakar di bulan mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan kemarin. Yang hari ini belum kita hitung secara detail. Potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur masih tinggi. Setiap hari ada puluhan titik panas yang terpantau oleh BMKG Bandara Haji Hasan Sampit. Ada sebanyak 84 titik panas hingga minggu kemarin. 28 titik di Kecamatan Kota Besi dan 18 titik di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan. Saya sih tidak bisa membayangkan Ya. Prima ya. Ini kan simulasi memang Betul. di studio, tapi kalau di aslinya mungkin saya tidak bisa membayangkan Kalau kita harus bagaimana ke sana, rasanya. bagaimana, seperti apa gitu ya. Sudah ada rekan kami, Didi Syahwani, yang akan menginformasikannya langsung kepada Anda. Ini tepatnya di lahan yang masih kebakaran. Didi, apakah di sana sudah padam sepenuhnya? Karena ini masih banyak asap nampaknya. Ya, Prima. Saya saat ini berada di salah satu lokasi lahan yang sudah beberapa hari ini terbakar, yaitu tepatnya di Jalan Pramuka. Dalam beberapa hari memang setiap hari dilakukan pemadaman di sini, namun keesokan harinya dipastikan api akan hidup lagi. Jadi struktur lahan gambut memang cukup unik ya. Tidak bisa dilakukan pemadaman sekaligus, harus berulang-ulang. Dan contohnya seperti di Jalan Pramuka ini, tiba-tiba pada saat panas, itu akan muncul kembali api, Prima. Kemudian ini dampaknya seperti apa? Apakah asapnya ini sampai ke permukiman warga? Ya, memang beberapa hari terakhir ini memang kondisi kabut asap sudah mulai jauh berkurang ya, terutama sejak adanya bantuan waterbombing dari BNPB Kalimantan Tengah yang dalam seminggu terakhir ini aktif melakukan waterbombing di beberapa lokasi. Namun tadi pagi kami sempat memantau asap kembali muncul akibat kebakaran lahan yang cukup banyak. Di antaranya ada 7 titik kemarin yang terjadi kebakaran dan tidak semuanya bisa ditangani oleh BPBD. Akibatnya sampai malam api masih terus membakar lahan hingga tadi pagi masih ada terjadi kabut asap dan sampai siang ini pun walaupun tidak nampak terlalu tebal tapi aromanya sangat terasa. Ya, Prima. Ya, Didi,
kita di sini ada simulasi kebakaran hutan, tapi saya tidak bisa membayangkan bagaimana situasi yang seperti Anda alami saat ini dan warga yang di sekitar di sana seperti apa. Mungkin Anda bisa gambarkan kepada kami. Tadi Anda sempat mengatakan aromanya sangat menyengat. Apakah kemudian juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari, warga aktivitas sehari-hari terpengaruhi? Apa yang dirasakan secara langsung dampaknya bagi Anda juga masyarakat di sana? Ya, memang sejak terjadi kebakaran lahan ini, terutama sekarang ini sudah mulai terjadi di wilayah-wilayah yang mendekati pemukiman. Tentunya warga-warga sekitar yang lahannya terbakar itu selalu panik. Apalagi armada untuk melakukan pemadaman yang dimiliki oleh BPBD serta instansi lain seperti Damkar juga terbatas. Sementara terjadi kebakaran lahan ini terjadinya hampir berbarengan di beberapa titik. Untuk satu titik saja setidaknya Damkar atau BPBD harus menerjunkan 2 buah mobil tangki, sebab satu bisa digunakan untuk menyuplai air, yang satunya untuk dilakukan untuk pemadaman. Dan pemadaman pun biasanya efektifnya hanya berlaku selama 15 menit. Sementara untuk kehidupan masyarakat sehari-hari memang tidak terlalu terganggu, sebab kabut asap yang terjadi itu cuma di pagi hari, namun pada saat siang hari kabutnya perlahan-lahan menghilang. Demikian. Baik, Didi Syahwani mengabarkan langsung dari salah satu lokasi kebakaran lahan di sana. Kita Jaga harapkan kesehatan. memang betul dan segera bisa tidak ada lagi kebakaran lahan di sana. Ya, Terima kita kasih. doakan. Terima kasih Didi.